Anak SMP yang tidak berhitung, kalau ada anak SMP yang tidak bisa membaca, kalau ada anak SMA yang tidak ngerti matematika dasar, mereka nanti tergopoh-gopoh ketika memasuki dunia industri. Mereka tergopoh-gopoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, detik-detik ketika Nihiang mengganggu Kang Deddy Mulyadi sedang berpidato. Ini momen yang sangat lucu ya teman-teman, di mana ketika Kang Deddy sedang berpidato ya, berorasi menyampaikan pesan kepada masyarakat dan tamu undangan yang hadir, dan Nihiang mendekati Kang Deddy, kemudian Nihiang ini ya bermain ya seperti anak-anak pada umumnya, bermain ya, memainkan bunga, terus kemudian dimasukkan ke dalam kantong Kang Deddy Mulyadi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut teman-teman. Anak-anak Jawa Barat adalah anak-anak yang cager. Kalau ingin anak-anak yang cager, maka konsumsi material makanan anak-anak kita harus bergizi, harus bernutrisi, harus mendapatkan air yang bersih dalam setiap waktu agar lahir masyarakat cager. Maka masyarakat cager, guru harus mengontrol apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Orang tua harus bisa mengendalikan apa yang dikonsumsi anak-anak kita. Dari itulah karakter bangsa akan mulai terbangun. Perspektif hari ini adalah anak-anak Jawa Barat mendapat konsumsi gula yang berlebihan, mendapat konsumsi kadar minyak yang berlebihan, bahkan kadar minyaknya sudah melampaui batas. Anak-anak Jawa Barat tidak mengkonsumsi air yang bersih, maka pendidikan kita akan terbentuk karakter cager manakala kita mampu menyiapkan seluruh piranti dasar itu. Yang kedua, kalimat bager terbentuk oleh sebuah manusia yang memiliki ketaatan. Ketaatan pada siapa? Satu, ketaatan pada Tuhan. Dua, ketaatan pada orang tua. Yang ketiga, ketaatan pada lingkungan, masyarakat. Yang keempat, yang paling utama adalah ketaatan manusia pada Tuhan. Dimaknai oleh manusia memiliki ketaatan dan penghormatan kepada tanah, air, udara, dan matahari sebagai esensi dari nasionalisme. Maka dari itu dilahirkanlah gerakan pemerintah harus mengembalikan kembali tata ruang secara benar. Gunung harus berfungsi sebagai gunung, air harus berfungsi sebagai air, sungai harus berfungsi sebagai sungai, danau harus berfungsi sebagai danau, muara harus berfungsi sebagai muara, laut harus berfungsi sebagai laut. Proporsional itu harus dikembangkan dalam sebuah tata ruang yang memadai, tata bangunan yang memadai, tata lingkungan yang memadai. Maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat secara tegas akan melakukan perubahan yang radikal terhadap berbagai bentuk penyimpangan lingkungan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemerdekaan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, yang bertentangan dengan kedaulatan, yang bertentangan dengan keadilan sosial. Untuk itu rasa adil harus tercipta bagi siapapun, baik yang besar maupun yang kecil, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, memiliki kehadiran yang sama tanpa membedakan gender dan unsur-unsur lainnya yang bersifat strata sosial. Maka inilah cita-cita kebangsaan. Kemudian yang ketiga, benar artinya dipahami sebagai sikap transparan dan terbuka, di mana pemimpin yang benar adalah pemimpin yang terbuka terhadap apa yang dilakukan, benar transparan dalam pengelolaan anggaran, benar dalam perencanaan, benar dalam pelaksanaan, benar dalam evaluasi. Maka pembangunan dipahami bukan hanya sebagai output, tetapi juga outcome, benefit bagi kepentingan rakyat. Maka rencana pembangunan harus diarahkan. Apakah sebuah kegiatan ini memiliki makna bagi stimulus ekonomi, memiliki makna bagi keadilan, memiliki makna bagi perubahan. Maka komponen itu tidak boleh menjadi komponen aksesoris yang harus terbuka, di mana masyarakat bisa mengaksesnya langsung terhadap pemerintah. Kerangka berpikir material digital adalah bukan kerangka aksesoris transparansi di era digital yang harus dilakukan oleh kita bersama. Kemudian yang ketiga, pinter. Maka prioritas yang ketiga adalah pinter. Pinter adalah sebuah kerangka manusia yang melahirkan watak bahwa dia memiliki kecermatan intelektual. Maka dia memiliki kemampuan membaca, dia memiliki kemampuan menulis dengan baik. Maka kita harus melakukan evaluasi otokritik terhadap problem yang terjadi di Jawa Barat. Kalau ada anak SMP yang tidak berhitung, kalau ada anak SMP yang tidak bisa membaca, kalau ada anak SMA yang tidak ngerti matematika dasar, mereka nanti tergopoh-gopoh ketika memasuki dunia industri, mereka tergopoh-gopoh ketika memasuki dunia pekerjaan, mereka memiliki ketahanan fisik yang lemah ketika memasuki TNI, Polri. Maka
maka ini adalah piranti harus segera dibenahi. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berani melakukan evaluasi terhadap seluruh kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Yang kelima adalah singer. Kita telah melihat bagaimana keakraban antara ayah dengan anak. Bagaimana rasa nyaman yang dihadirkan oleh Nyi Hiang ya ketika berdekatan dengan ayahnya. Meskipun banyak orang yang hadir ya, dari mulai pejabat tinggi sampai dengan masyarakat biasa hadir di sana, tetapi Nyi Hiang didampingi ayahnya ya, beliau Kang Deddy Mulyadi menyayangi Nyi Hiang. Mungkin bagaimana ya menunjukkan rasa sayang Kang Deddy Mulyadi terhadap Nyi Hiang kita tidak tahu. Yang jelas rasa cintanya begitu besar terhadap Nyi Hiang. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah apa yang dapat kita ambil dari momentum ini teman-teman? Tentunya pasti ada hikmahnya ya, yaitu bahwa kita ya sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita harus memiliki waktu ya, quality time untuk bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak kita, mengajak main anak kita ya, mengakrabkan diri dengan anak kita, berbicara, bercengkrama, mendidiknya ya teman-teman, seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita ingin pendidikan kita didengar dan dilaksanakan oleh anak, kita harus dekat dengan anak, jangan malah menjadi musuh anak. Karena ada teman-teman ya, orang tua itu yang tidak dekat dengan anaknya, justru ketika orang tuanya datang, anak-anak pada lari, pada ketakutan karena ada sosok ayah yang kejam. Sosok ayah yang terlalu tegas, bukan kejam ya, terlalu tegas, dan sehingga seorang ayah ini mungkin tidak tahu bahwa seorang anak itu justru padahal mendambakan sosok ayah yang lemah lembut, ayah yang penyayang, ayah yang bisa diajaknya main. Kalau mungkin bisa anak itu berbicara ya, menyampaikan rasa keinginannya terhadap ayah, pastilah dia sudah menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia butuh bermain dengan ayah, dia butuh bercengkrama dengan ayah, dia butuh mendengar ayahnya bercerita. Mungkin pada saat mereka sedang bermain ya, ditemani, meskipun ayahnya hanya sekedar duduk, meskipun ayahnya sedang berpidato seperti Kang Deddy Mulyadi tadi ya, ditemani Nyi Hiang. Nyi Hiang bermain aja asik ya, kesana kemari ya, kadang memasukkan bunga ke dalam kantong Kang Deddy Mulyadi. Tetapi Kang Deddy Mulyadi pun di sini selain beliau memiliki peran sebagai ayah, beliau juga memiliki peran sebagai kepala negara atau kepala daerah, yaitu sebagai gubernur. Tentunya di sini adalah kita bisa melihat bagaimana kebijaksanaan beliau ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah beliau sampaikan tadi di pidatonya itu tidak sedikit pun bertentangan dengan syariat Islam ya, teman-teman. Yang pertama, memang kita harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merealisasikannya terhadap kehidupan kita, menjaga lingkungan kita, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan salah satu nilai yang harus kita kejar ialah teman-teman, kita harus bermanfaat kita harus menjadi orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain, untuk lingkungan ya. Seperti itulah mungkin moto yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi, pidato yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi tadi. Jika kita menyimaknya, kemudian kita mengamalkannya, maka insya Allah Jawa Barat ini tidak butuh waktu sebulan, dalam waktu seminggu insya Allah Jawa Barat menjadi daerah yang bersih, yang rapih, yang aman, tentram, dan nyaman. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya kepada hubungan antara anak dengan ayah. Penting teman-teman, karena keputusan anak itu dipengaruhi ya, pola pikir anak itu dipengaruhi dengan pola pikir ayahnya ya sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan salah satu yang dipimpin oleh ayah adalah anaknya ya, selain istrinya adalah anaknya. Tentu ayah harus mencintai anak, tentu ayah harus mendidik anak, entah itu anak laki-laki, anak perempuan, ayah harus mendidiknya. Yang pertama kali harus kita sampaikan, yang harus pertama kali kita ajarkan kepada anak kita yaitu nilai-nilai tauhid. Jangan sampai kita mengajarkan ilmu-ilmu yang lain sementara ilmu tauhid, ilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kita abaikan. Jangan ya, nantinya anak kita ketika sudah menjadi besar
dan ketika tidak diajarkan oleh kita ilmu tauhid, maka dia akan menjadi anak yang berbahaya ya dengan ilmunya itu. Akan tetapi ketika kita ajarkan mereka ilmu tauhid ya, bagaimana bagaimana kita harus mengabdi kepada Allah ya, maka insya Allah anak kita ketika mereka memiliki ilmu apapun di dunia ini, maka yang pertama akan ia ingat adalah tidak boleh melanggar yang Allah larang ya, tidak boleh meninggalkan yang Allah perintahkan. Itulah tujuan manusia hidup ya teman-teman. Demikian ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, keakraban antara ayah dan anaknya ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.